Adanya edaran ini menjadi satu-satunya langkah pemerintah untuk juga menyiapkan ekosistem pengembangan AI yang lebih baik lagi nih Pak di Indonesia. Ya paling tidak dengan surat edaran ini sudah ada panduan etikanya. Etiknya sudah kita pandu. Nanti selanjutnya tentu karena potensi ekonomi yang akan dihasilkan oleh AI ini, teknologi artificial intelligence ini sangat berdampak luas bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Sehingga potensi ekonomi yang besar ini juga harus dibarengi dengan semangat negara untuk tetap melindungi masyarakat dari pengaruh dan dampak negatifnya. Begitu, Mbak. Oke, Pak Budi, kalau kita lihat sekarang kan AI ini macamnya sudah beragam sekali begitu ya Pak. Ada yang deepfake dari mulai yang berbahaya, mulai dari voice generator, face swap, dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Anda melihat pengembangan AI di Indonesia saat ini? Ya kalau menurut ini kan ada ketakutan juga bahwa AI ini akan berdampak buruk juga dalam satu sisi. Tapi kita kan nggak boleh teknologi fobi. Namanya teknologi kan maju terus, bergerak terus, sehingga kita harus terbuka eh, terhadap berbagai inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan baru yang memungkinkan seluruh cara kerja ekonomi, sosial, budaya kita juga mengalami perubahan dan disrupsi. Bahkan pekerjaan potensi optimalisasi dari otomatisasi AI ini diperkirakan dari studi McKinsey itu bisa mengurangi pekerjaan hingga 9% sampai 47% jenis pekerjaan yang akan hilang. Nah, dengan kemajuan teknologi bukan tidak mungkin otomatisasi akan terus meningkat. Tapi kemajuan teknologi itu bukan seharusnya untuk kita takuti. Justru kita perlu beradaptasi dengan zaman dan mengedepankan sisi-sisi humanisme dari kemajuan teknologi ini. Jadi faktor humanis ini penting, yang mana selain kemampuan teknis dan analisa data, juga memiliki kemampuan melakukan apa yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Itu upaya-upaya kita, karena upaya meningkatkan literasi dan kecakapan digital juga menjadi bagian tugas kita yang penting. Kita Kominfo terus melakukan literasi digital kepada masyarakat Indonesia, terus agar kita terus membuat kita tetap percaya diri dalam melakukan pemanfaatan AI, karena penggunaan AI masih tetap memerlukan manusia sebagai aspek di beberapa aspek pentingnya. Gitu. Jadi kita yakinkan ke banyak pihak, stakeholder, eh, artificial intelligence sebagai sebuah teknologi memerlukan aspek-aspek manusia di satu sisi, terutama bagaimana kemajuan teknologi AI ini tetap memanusiakan manusia. Begitu, Mbak. Baik, jadi meskipun memang sudah ada AI ini, tapi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan surat edaran ini akan mengatur penggunaan AI khusus dalam segi beretika begitu ya Pak. Namun dengan adanya tahun Ya. politik nih Pak di tahun depan, apakah ada beberapa AI yang telah menjadi perhatian dari Kementerian Kominfo ini agar tidak menyebarkan hoax begitu misalnya Pak? Pasti kan gini, di tahun politik, Kementerian Komunikasi dan Informatika kan bertanggung jawab untuk mewujudkan narasi Pemilu Damai 2004 di ruang digital dan juga komunikasi publik ke masyarakat. Nah, kami terus melakukan itu, termasuk juga kami memberikan perhatian sangat serius terhadap penggunaan AI yang bisa meresahkan dan bisa mengganggu hubungan antar masyarakat. Tadi istilah yang kamu sebutkan soal deepfake tadi, jangan sampai kemajuan teknologi AI ini bisa membuat uh, suasana atau kondisi sosial ini terganggu dan mengakibatkan dampak yang lebih luas. Jadi mitigasi penggunaan AI juga menjadi bagian dari concern kita semua untuk menjadikan teknologi AI ini sebagai sarana produktif, bukan alat negatif. Kan teknologi netral, dipakai seperti pisau, eh, dipakai oleh koki ya jadi buat potong bawang, potong daging. Tapi kalau dipakai eh, kriminal ya jadinya jadi alat untuk tindak kejahatan seperti itu. Karena itulah teknologi ini, terutama kemajuan AI ini harus kita daya gunakan untuk membuat masyarakat semakin produktif, eh, pemberdayaan ekonomi, dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya kemajuan teknologi ini bagi eh,
meningkatkan dan tetap mempertahankan harkat manusia dan kemanusiaan. Karena digitalisasi ini 3 prinsip utamanya. Yang pertama dia harus inklusif, yang kedua memberdayakan, dan yang ketiga adalah dia harus berkelanjutan. Teknologi ini selama dia mampu memberikan arti bagi kehidupan kita, menyederhanakan atau membuat sebuah kecepatan dalam proses berbagai langkah-langkah kegiatan kita, saya pikir harus kita terus terbuka, harus terus mendukung perkembangan AI tersebut. Begitu, Mbak. Baik, setuju sekali Pak dengan penjelasan Bapak. Semoga memang dengan adanya surat edaran terkait dengan penggunaan AI ini dapat meminimalisir dampak dari bahaya AI dan justru meningkatkan potensi AI di Indonesia khususnya dalam bidang digital ekonomi. Terima kasih banyak Pak Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi Terima atas kasih. waktunya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sehat selalu, sukses.